Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, Bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmatnya kita memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah suci ini hingga selesainya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Lanjutkan di kemarin sampai di syahid cerita tentang Imam Ash-Shibli. Imam Shibli ini murid dari Al-Hallaj. Beliau bilang, "Tsumma ansyada," kemudian beliau melantunkan, "Dzikrul mahabbati ya maulaya askarani, wa hal ra'aitu muhibban ghaira sakrani." Mengingat cinta, wahai tuanku, wahai kekasihku, itu askarani, membuat saya mabuk. Wahal ra'aitu, apakah aku melihat muhibban, orang yang sedang bercinta, ghairu sakrani, tidak mabuk. Artinya cinta itu akan membuat orang mabuk. Ya. Jadi apa yang kita bilang cinta itu membuat mabuk kepahian itu. Ya. Makanya orang sufi itu sering bercerita tentang sakron, cerita tentang mabuk. Artinya mabuknya bukan mabuk karena khamr, bukan mabuk karena minum-minuman keras, namun yang dimaksud dengan mabuk adalah mabuk cinta. Yang pertama, cinta itu membuat orang mabuk kepahian. Orang mabuk itu udah nggak pakai akal sehat lagi. Ya, ya orang mau dibilang kalau udah demen, ya, mau dibilang jelek kayak apa ke, udah demen harus demen, jelek, ya udah kagak mati, udah dibilang jelek, ya, nggak mau didengerin. Ya. Jadi sebetulnya makanya kalau ini cerita tentang iman, maka iman itu nggak ada kaitannya dengan akal. Jadi kalau kita mau beriman terus pakai akal, nggak ketemu. Makanya iman itu kalau kita mau kaji semua dari 1 sampai dengan 6, itu nggak ada kaitannya dengan logika, tuh nggak ada. Ya. Percaya kepada Allah, percaya
percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar baik dan buruknya datang dari Allah. Nggak ada yang pakai logika itu. Percaya kepada Rasulullah saja misalnya, itu nggak pakai logika. Kalau kita pakai logika, harusnya yang namanya Rasul itu sekolah, ada pendidikannya, ada stratanya, doktor, profesor, ya, tidak ada. Ya, makanya Rasul itu dibilang Mustafa. Nah itu lebih luar tuh ya, Mustafa. Jadi Rasul itu Mustafa karena Mustafa itu pilihan. Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Ada sekolahannya, ada pendidikannya, ada gurunya kan. Mau udah dipilih. Aku udah negatif itu. Maka udah nggak pakai logika sudah. Makanya Abu Bakar itu ketika semua orang hadir, lalu semua orang nggak percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah kepada orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, Abu Bakar sendiri yang angkat tangan, saya percaya, karena orang-orang di situ semua hadir pakai logika, pakai akal. Masa di zaman itu belum ada pesawat, ya. Dari Mekah ke Aqsa kok semalaman bolak-balik lagi. Mobilnya 6 jam ya. Pakai mobil aja. Jalanan bagus. Nah ini. Ya. Yang dipakai logika, data ketemu. Begitupun sama ketika kita ngaji, ketika kita berguru, udah jangan pakai logika sudah, pakainya hati sudah. Kalau logika yang dipakai akhirnya, oh ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan ini. Makanya manusia itu keseringannya, manusia itu tertahan atau tertolak oleh akalnya atau pengetahuannya sendiri. Dia mau ngelakuin begini, nggak boleh, kata dokter begini, kata dokter begitu. Nggak boleh, katanya begini, katanya begitu. Terus akhirnya pengetahuannya itulah yang membelenggu dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi ketika dia ceritanya itu adalah hati, ya, maka hati itu sudah tidak ada penghalang. Hati itu lebih luas daripada bumi ini, bahkan. Ya. Makanya kata Allah, langitku, bumiku itu tidak seluas hati hambaku yang mukmin. Hati hamba Allah yang mukmin itu luas banget. Ya. Apapun itu bisa masuk. Pakainya sudah hati. Nah, cinta itu adanya di mana? Cinta itu adanya bukan di sini, Bu. Tapi cinta itu adanya. Kalau cinta pakai logika udah nggak bisa, nggak ketemu. Ya, lalu ada dua perempuan, dari yang mana? Ini yang pengen ini nggak bisa. Yang ini kelebihannya begini, begini, nggak bisa. Gitu. Nggak boleh, nggak pakai akal ini sudah. Ya, maka akhirnya ketika cerita tentang cinta, maka cinta itu akan membuat orang apa? Mabuk. Ya, maka mabuk payung itu artinya bukan dia mabuk dikarenakan minum-minuman keras, bukan dikarenakan yang lain, tapi dikarenakan cintanya itulah. Ya, akhirnya akan sesuatu yang bersifat logika itu maksudnya hilang semua. Jadi dimanapun yang ada adalah kekasihnya. Ya. Nah, maka ini selanjutnya dibilang, ya, kata Imam Ghazali mengutip, wa yuqalu dikatakan, innal ba'id
Onta diumpamakan dengan onta sekarang. Onta itu binatang yang luar biasa, ya, tahan segalanya, ya. Ketika Allah bilang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Itu semua kalau mau diteliti unta itu, wow, luar biasa. Matanya saja itu bisa berjalan pada saat kondisi padang pasir dalam keadaan hujan badai, hujan debu. Kalau kita hujan air masih penting, ini hujannya debu. Oh, boleh gimana? Gak bisa kita. Tapi unta itu dengan matanya itu masih mampu untuk berjalan meskipun hujan debu. Mulutnya, makanannya kan kaktus itu duri kan, tapi dia mampu, dia bisa itu mengolah itu, ya. Nah itu, ya karena oleh Allah diciptakannya seperti itu, ya. Jadi bukan karena otaknya cerdas, bukan, karena memang penciptaannya begitu. Gitu. Ya. Karena semua makhluk di alam raya ini yang dikasih akal cuma manusia. Ya, jadi belum tentu ntar kalau makan durian bisa makan nggak? Gitu. Ya. Jadi memang ya penciptaannya begitu. Ya. Dikarenakan selain manusia, ya, nggak ada yang dikasih akal. Dia hanya insting saja, hanya naluri saja. Ya. Inilah nanti kelebihan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Belum lagi hukumnya itu. Ya. Kita kan dulu air, zaman dulu ya, adanya cuma timba di lubang ini di belakang itu. Belum ada toren, itu belum ada zaman dulu. Ada gentong dari kecil. Saya gentong buat minum, buat masak, belum sampai buat mikirin wudhu mandi. Lah baru karena ini kasarnya ada toren. Jadi zaman dulu mah kalau misalnya mati lampu, ya udah mati, nggak ada air. Makanya yang beruntung yang punya timba apa yang punya pompa itu apa? Iya. Lah sekarang kok biar mati lampunya tetap ada kan? Apa karena punya toren? Gitu. Nah iya. Nah itu dari mana belajarnya? Punya toren. Dan dari kita itu. Gitu. Ya. Jadi artinya luar biasa. Itu dari sisi fisik. Ternyata di sini Imam Ghazali mencoba mengungkap tentang sisi emosional yang dimiliki oleh unta. Ya. Jadi yang sering kita dengar hewan yang paling setia itu diantaranya burung apa? Burung merpati. Burung merpati itu kan nggak mau dia dengan kalau bukan pasangannya nggak mau. Ternyata ada hewan yang sama pacar kalau udah demen itu ya benar-benar gila. Ada yang namanya adalah unta ini. Innal ba'ir, unta ini idza sakama, jika dia sedang mabuk cinta, ya, la yakulul alafa arba'ina yawman, dia nggak makan rumput, nggak makan makanannya itu selama 40 hari. Ya.
Lah orang lah. Jadi kalau dia lagi mabuk kepayang, lagi jatuh cinta, nggak makan 40 hari. Manusia kan begitu. Ketika jatuh cinta makan lupa. Ya. Makan masih tapi makan dikit, nggak banyak. Nggak langsung. Ya. Asal mau makan ingat demenannya. Demenan udah makan belum ya? Ya. Jadi unta itu kalau lagi mabuk, ya mabuk kepayang, jatuh cinta dia enggak makan, ya makanannya selama 40 hari. Walau hamil alaihi ad'afu ma yahmiluhu la hamiluhu. Seandainya dia dibebankan untuk ya membawa sesuatu berlipat dari apa yang biasa dia bawa, dia pasti kuat. Biasanya bawa 5 kilo. Nah, kalau dia lagi mabuk itu, ya nggak makan selama 40 hari meskipun nggak makan, dia suruh bawa 10 kilo lebih kuat. Kan kita begitu sama itu bukan? Jalan dari sini ke Sentul jalan lah. Hujan-hujan tapi kita jalanin. Ya, ya persis begitu. Ya, li'annahu ya karena idza hajaqatuhu dzikru mahbubihi la yuhibbul 'anaf. Jika dia hatinya itu sedang mengingat kekasihnya, maka dia nggak suka sama makanan. Ya, udah nggak enak makan. Wala ya'lamu min sabili ishtiyaqi ila mahbubi. Dan dia tidak memperhatikan bawaannya yang berat, ya, karena dia rindu sama kekasihnya. Udah nggak mikir. Otak. Ya. Jadi artinya dia udah memperhatikan mau berat, mau enteng, yang penting dia lagi rindu, lagi kangen, udah dibawa semua. Ya. Nah ini otak ini. Gitu. Fa'idha kana min sya'nil ibli an tatruka syahwataha. Jika keadaan unta itu meninggalkan syahwatnya, makan tadi kan berat, itu kan syahwat. Ya. Yang seperti itu dia tinggalkan, wa tahammal al-hamla tsaqila li ajli mahdubiha, dan dia mampu membawa beban yang berat ya, karena kekasihnya. Maka kata Imam Ghazali, fahal antum taraktum syahwatan muharramatan li ajlillah. Apakah kalian mampu meninggalkan syahwat yang diharamkan karena Allah? Balik ke kita sekarang, ya. Ilo kalah mengontak, itulah saya. Ya. Lah ontak udah kagak pakai capek, udah kagak pakai berenang. Ya. Kita makan pagi, nggak makan sore udah biasa. Apakah memang kita meninggalkan makan ini karena Allah atau memang yang lainnya? Masa Allah bisa kita angkat? Ya. Wa ta'atum ta'aman wa syaraban li ajlillahi ta'ala. Apakah kalian meninggalkan makanan dan minuman karena Allah? Wa hal hamiltum ala anfusikum hamlan thaqilan li ajlillahi ta'ala. Apakah kalian membawa ya, mengangkut ya, bawaan yang berat kepada dirimu itu karena Allah juga? Ya. Kita sholat malam, kita ngaji Quran, ya. Apakah mampu kita melakukan itu? Sebetulnya mampu. Nggak mampu aja kenapa? Karena ciptanya belum ada. Ya. Keinginannya belum tumbuh. Coba kalau untuk yang lain mah
nonton bola dah. Lah jam 2 jam 3 ya ijabah. Ya. Mau berangkat ke Bali jam 3 subuh ya. Banget. Sholat juga. Ya. Nah sekarang bagaimana kita memposisikan sesuatu yang tadi kebaliknya dengan sesuatu yang kita butuhkannya, kita memposisikan Allah pada posisi itu, mau tidak? Ya. Jika kita mencintai Allah sebagaimana kita mencintai dan kita tahu hakikat Allah yang sesungguhnya, kita tidak butuh yang lain. Ya. Nah, makanya kita dituntut, diajarin untuk taubat, selalu taubat. Di taubat itu memang dimulai dari dosa besar, memang. Lalu dosa yang kecil, lalu dosa yang seolah-olah bukan dosa. Sampai kepada perlakuan baik kita tetap taubat. Karena jangan-jangan kita merasa bahwa perlakuan yang kita lakukan baik akhirnya menjadi apa? Menjadi sombong, menjadi bangga diri. Maka kudu taubat. Jadi ibadah yang kita lakukan pun kudu taubat juga. Ya. Nah itu selalu itu. Jadi taubat itu nggak pernah henti dari kita. Ya. Karena nanti taubat itulah yang akan melahirkan kesabaran. Taubat itulah nanti yang melahirkan ridho. Ya. Jadi jangan dipikir sabar itu ya hanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi sabar terhadap ibadah atau sabar dalam melakukan ibadah pun merupakan sabar. Kita bangun malam mau sholat itu butuh sabar itu. Kalau nggak disabarin udah pengen balik lagi ke kasur lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya taubat itulah nanti yang akan melahirkan sabar kita. Taubat itulah nanti yang akan melahirkan ridho kita. Kalau sudah sabar, sudah ridho, maka barulah lahir yang namanya zuhud. Zuhud itu udah nggak kepengen selain Allah. Allah doang yang kepengen. Ya, kalau kita pikirin apa sih coba? Sesuatu yang ada di dunia ini gak ada yang abadi, gak ada yang kekal, semuanya cinta, semuanya habis. Yang kekal hanyalah Allah. Az-zuhud itu akan tumbuh kalau kita sudah taubat, sudah lahir sabar, sudah lahir itu. Ya. Nah itu dia. Jadi artinya kita diajarkan untuk taubat. Ya, taubat ke Allah jangan merasa bahwa saya nggak pernah melakukan dosa, taubat dari apa? Salah apa saja? Banyak salah. Ya, nah, kesalahan yang kecil-kecil itu yang kita nggak rasain. Ya, kita merasa bisa, merasa oke, merasa keren. Ya, nah itu sudah harus taubat juga. Kita lupa bahwa ternyata semuanya itu datang dari Allah. Allah yang kasih. Lah iyalah. Kalau Allah nggak kasih kemampuan kita untuk sholat, nggak bisa. Allah nggak kasih hidayah pengetahuan tentang sholat, nggak bisa. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau Allah nggak kasih tahu, nggak bisa. Dari mana? Sholat kita dari kita kecil sampai kita sekarang masih begitu baik sholatnya. Nggak mau beda sholat dulu sama sekarang. Ya, udah nggak sholat mah dari kemarin gitu kayak begini aja.
udah sama aja, lakukan. Ya, harus berubah. Makanya kemarin saya bilang pelaksanaan ibadah yang kita lakukan itu bukan rutinitas sempur, bukan hanya tikror, bukan hanya mengulang, tapi dawam, tapi istiqomah. Artinya dawam istiqomah itu bukan melulu ansih, bukan hanya mengulang, bukan. Tapi hadir di dalamnya apa? Ruh. Hadir di dalamnya perasaan. Ada emosional yang kuat bahwa ternyata kita ini sedang menghadap Allah. Kita sadar bahwa kita ini sedang ngapain. Jadi bukan hanya sekedar sholat Allahu Akbar sambil angkop, sambil garuk-garuk, sambil muter sana muter sini, ya. Jadi kita sudah mulai ketika sudah menghadap wajah kita ke arah kiblat, sudah mau mulai angkat tangan itu sudah memperhatikan seluruh gerakan kita. Ya. Bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, itu semua kita perhatikan. Makanya ulama banyak yang bilang, ya, dalam sholat itu aja sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah itu sampai dengan 99 sunnah. Kita udah kenal belum satu dari 99 itu? Ya, iya. Bagaimana angkat tangannya, bagaimana angkat tangannya, bagaimana menghadapnya. Apakah udah dapat semua itu belum? Nah, kita lagi bangga-bangga kita sholat dari kecil, ngurus sholat dari kecil, itu baru itu. Ya. Nah itu. Jadi semuanya itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Maka disunahkan bagaimana agar semua bukan hanya wajah kita yang menghadap ke kiblat, tapi seluruh anggota tubuh kita diupayakan semaksimal mungkin menghadap kiblat. Kakinya, yang kita biasa berdiri kan ngejembar begitu tuh, kakinya. Sunnahnya semuanya kan. Kenapa tangan? Jangan ngejembar begitu, jangan. Biar ya ini menghadap kiblat semua. Gitu. Rapat pun nggak boleh juga. Ya. Kalau rapat yang perempuan itu yang apa? Laki-laki nggak terlalu lebar, udah rapat, sedang. Tapi menghadap ke kiblat semua. Sudah mulai semuanya itu menghadap kiblat. Jadi ini wajah itu wajhiyah, bukan hanya wajhiyah, tapi wajhiyah itu sebuah ungkapan yang kita menghadap Allah itu dari wajah sampai seluruhnya itu menghadap ke kiblat. Kakinya, tangannya, gitu. Jadi bukan lagi penting ini sebelah kagak ada kaki itu ditempelin lagi. Bukan itu juga, ya. Jadi yang dimaksud rapat itu sawu atau itu maksudnya antar apa? Terbahu, ya. Antar bahunya rapat, antar bahunya rapat. Jadi bukan kakinya yang rapat. Nah, iya. Nah, kaki kagak pernah dikenain, kaki kita diinjek aja. Ya, jadi
semua diupayakan semaksimal mungkin untuk semua menghadap kepada kiblat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar wajah, tapi tangannya, kakinya. Ya. Ketika duduk tasyahud, kenapa enggak di bawah sini? Ya, karena dia menghadap kiblat ini, makanya di atas lutut. Gitu. Ya. Nah, jadi itu artinya semua ya sholat yang kita lakukan pun kalau Allah nggak kasih pengetahuan ke kita, nggak tahu. Padahal itu hal-hal kecil, itu sunnah, bukan wajib, bukan. Namun dari hal yang kecil itulah akhirnya kita akan memperhatikan hal-hal yang lain. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dalam sholat kita. Gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mampu nggak tuh, ya, untuk menanggung beban berat karena Allah. Maka saya sering sampaikan, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Allah lah yang mampu memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi, enteng juga masalah. Ketika kita punya masalah, kita cuma tinggal ngomong dong, ya masalah, ketahuilah bahwa saya punya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Yang kasih masalahnya Allah, yang nyelesainnya juga pasti Allah. Begitu. Ya, nggak ada yang nggak keluar dari Allah, nggak ada. Maka semua akan kembali kepada Allah. Semua sudah. Kita pun nggak ada bisa. Gitu. Maka ketika menanggung beban berat, dia sadar bahwa ternyata Allah yang kasih masalah. Yakin Allah pasti akan menyelesaikan masalah. Nggak mungkin. Kita kan selalu baca itu semuanya, selalu mudah-mudahan pada apa? Ayat kursi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu baik. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali dia mampu untuk menanggung beban itu. Jadi kalau dapat masalah, maka alhamdulillah saya bisa selesai nanti. Lah iya, naik kelas banget ini. Naik kelas nih. Begitu. Lah iya. Ya. Nah itu dia. Jadi mampu tidak kita menanggung beban itu? Ya. Nah, beban itu akan terasa ringan. Kenapa? Kalau kita punya ya Allah yang mampu menyelesaikan berbagai macam masalah. Maka akhirnya di ayat lain dibilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kunci dari berbagai macam solusi itu adalah takwa. Takwa itu akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Itu takwa doang, nggak ada lagi. Dan takwa itu bukan hanya duduk zikir, nggak mana-mana, bukan itu. Takwa itu berusaha, takwa itu bekerja, takwa itu menjalankan kehidupan ini sebagaimana aturan yang sudah Allah buat, itu takwa. Bukan punya masalah, udah gue zikirin aja masalah, nggak bisa, harus beres-beres. Nggak keluar kamar, zikir. Pengen punya anak, zikir baik lah. Ini kan biar situ-situ lah, nggak bisa. Ya maksudnya takwa itu bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar mikir. Ya, dia zikir, dia wirid, dia jalani dia jalani kehidupan ini sebagaimana ya semestinya. Ya. Oke. Fa in lam taf'alu syai'an min al-khair, jika kalian tidak melakukan
sedikit pun dari kebaikan, mimma zikirtu dari apa yang sudah saya sebutkan, fada'wakum maka pengakuan kalian ismut bila makna, itu hanyalah sebuah nama yang tidak ada maknanya, cuma ngomong cinta doang, ya, cinta monyet, ya, ngomong sama Allah dan cinta sama Allah, cinta. Namun dikasih beban, dikasih tugas berat, ya, tidak. Maka itu namanya cinta monyet, ya, cuma di mulut doang, nggak sampai meresap ke dalam hati, ya. Coba bulan puasa ini kan Allah luar biasa. Sedekah yang dimaksud di bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar berbentuk uang. Apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Ya. Karena Rasulullah itu dibilang orang yang paling dermawan dalam kondisinya yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Coba, bisa nggak logika kita tuh bilang Rasulullah dermawan padahal miskin kan? Kasarnya datang ke rumah bini yang ini nggak ada makanan, kesini nggak ada makanan, kesini nggak ada makanan, nggak dari mana? Tapi dermawan. Lah itu maksudnya. Dermawan itu artinya seluruh apapun yang Rasulullah miliki dikasih, nggak ada yang nggak dikasih. Bukan hanya sekedar harta. Ya. Jadi Rasulullah itu di bulan suci Ramadan ini, ya, betul-betul mengikuti sifat Allah yang jauh, sifat Allah yang sangat karim, yang sangat mulia. Ikut seperti Allah yang membuka pahala sebesar-besarnya. Sampai-sampai dalam hadis itu dibilang Rasulullah, kami ini nggak punya susu buat orang-orang yang puasa berbuka. Kata Rasul, nggak apa-apa. Setengah dari kurma kalau kamu bagi, itu kamu dapat pahala seperti orang yang puasa. Coba itu. Punya kurma satu biji dibagi dua, yang satu buat orang yang buka, setengah lagi buat dia. Itu pahalanya sama apa yang puasa, nggak dikurangi sedikit. Sampai kata Rasul, kalaupun memang nggak ada, cuma punya air putih doang, ambilin air putih kasih, air putih dikasih minum, itu air putih pahalanya sama seperti puasa full. Coba sampai begitu. Nah, berarti kita di sini membantu orang takjil, membantu orang berbuka. Nggak perlu ngeluarin duit, beli ini buat buka, nggak perlu begitu. Cuma rapiin, kasih orang satu-satu, itu udah masuk pahala itu maksudnya. Syukur-syukur bisa ngasih. Jadi itu yang dimaksud dengan jauhan, yang dimaksud dengan dermawan. Gitu. Jadi bukan hanya saya bakal punya lah, udah nggak bisa. Enggak, ayo lakukan. Apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu mampu. Makanya dimaksud dengan sedekah itu bukan hanya sekedar duit. Sedekah itu bisa tenaga, bisa pikiran. Ya, nggak terbatas. Nah ini jangan sampai kita hanya sekedar di lisan doang, jangan hanya sekedar sampai di mulut doang, jangan hanya sekedar nama yang nggak ada maknanya, kosong, cuma pelapon doang. Ya, dibayangkan semaksimal mungkin agar nama itu punya makna, ada artinya. La tanfa'u fid dunya wala fil 'uqbah. Kalau hanya sekedar nama, maka tidak akan memberikan manfaat mau di dunia ataupun di akhirat. Ya, jangan sampai kalah sama KTP. Ya, KTP kita Islam, yang punyanya
Islam Masya Allah gitu. Ya. Nah, coba laksanakan juga ajaran-ajaran Islam, ini jadi masalah. Jangan hanya sekedar nama. Wala indal khalqi wala indal khaliq. Tidak juga di sisi makhluk, ya, dan tidak di sisi Allah Khaliq pencipta. Jangan sampai. Wa an Ali karramallahu wajhahu, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau berkata, man ishtaqa ilal jannah sara ilal khairat. Siapa orang yang rindu ke surga, maka dia akan buru-buru melakukan kebaikan. Jangan ngaku rindu surga, jangan ngaku pengen surga, tapi dia ogah-ogahan dalam melakukan kebaikan. Jangan. Ya. Jadi siapa yang rindu surga, maka harus segera melakukan kebaikan. Wa man khafan nar, siapa yang takut terhadap neraka, naha nafsahu 'anil syahawat, dia akan melarang dirinya, mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang kemaksiatan, ya, yang melupakan, melalaikan dia dari Allah, adalah hawa. Ya. Makanya ibadah yang paling enak, ibadah yang paling gampang itu zikir. Gak ada lagi lah. Zikir itu ibadah paling mudah, ibadah paling gampang. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, nggak terbatas. Sholawat kepada Rasulullah itu udah paling mudah, udah paling enak. Ya. Dan tidak pernah ditolak sholawat itu oleh Allah. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu dong Pak. Enggak ditolak ya. Sampai. Ya. Pasti sampai, enggak mungkin enggak. Ya. Nah, itu ibadah yang paling mudah. Maka untuk melawan hawa nafsu syahwat itu diantaranya dengan zikir, dengan sholawat. Zikir Allah, zikir subhanallah, astagfirullah. Nah, itu zikir-zikir yang kelihatannya kecil, namun itu sangat besar. Ya. Jadi jangan kita pikir kita zikir terus biasa-biasa aja. Enggak. Ya. Kata Allah kan, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi seolah-olah ingatnya kita ke Allah itu karena Allah ingat sama kita. Udah begitu. Jadi jangan dikira zikir atau sholawat satu hari 200, pagi 100, sore 100 dikira gampang, berat itu. Ya, kelihatannya enteng, nggak sampai 5 menit itu. Coba dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nggak sampai 5 menit, 100. Tapi siapa yang gampang, siapa yang bisa melakukan? Kalau enggak diingat sama Allah, enggak diingat sama Rasulullah, belum tentu mampu melakukan. Gitu. Maka ya zikir itu adalah kelihatannya mudah, tapi ternyata gitu. Ya, ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling enak sebenarnya adalah zikir. Ya, sholat kita kudu sholat kita kudu jaga syarat dan rukunnya. Sholat luar biasa berat. Ya, tapi zikir nggak pakai ini, nggak pakai itu, kapanpun di mana pun. Lah iya, ya. Jangan zikir ikutnya di WC doang. Ya kalau di WC silakan, tapi di hati, bukan di lisan. Ya. Oke. Wa man tayaqqana al-mauta
Siapa orang yang yakin akan kematian, hanat alaihi ladza. Kelezatan itu hina, kelezatan itu rendah, nggak ada artinya. Nggak ada yang enak udah kalau ingat mati loh. Nah iya coba lagi. Orang yang yakin mati itu pasti datang, udah nggak enak apa-apain. Yang tadinya enak banget hilang. Nafsunya nggak ada. Ya. Udah nggak enak, udah. Yang tadinya enaknya jadinya nggak enak. Kalau dia ingat, dia yakin mati itu pasti datang. Kita enak kan karena kita kerasa masih ada waktu. Coba kalau waktunya udah habis. Lah iya, kagak ada bekas hari tua. Ya. Lah iya. Makanya Pak, orang barat itu kalau nanya umur itu aib bagi mereka, nggak sopan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada orang barat kita coba umurmu, marah dia. Ya. Jadi orang barat itu kalau ditanya umur, wah kenapa? Dikarenakan semangat gitu, ya nggak bisa dituain. Ya, yang muda kalah. Gitu. Ya, nah, semangat nggak ada istilah gitu. Ya. Terakhir, wasufina Ibrahim al-Khawas anil mahabbah. Ditanya Ibrahim al-Khawas tentang cinta, faqala dia menjawab, cinta itu adalah mahwal iradah. Wah, itu luar biasa. Cinta itu adalah menghapus keinginan. Lu nggak punya keinginan, yang ada keinginan kekasihnya. Ya, mahwal iradah. Makanya ada ungkapan sufi, mereka bilang uridu alla uridu alla uridu. Saya kepengen, saya nggak punya keinginan. Keinginannya hanya keinginan kekasihnya. Ya. Atau bahkan uridu muradallah. Saya hanya punya keinginan Allah. Ya iyalah. Gila banget. Jadi kan mau pengen juga. Oke, wa ihawatu jami' sifat wal hajat. Ya. Menghapus semua karakter, semua sifat dan semua keinginan. Udah nggak punya keinginan bisa, keinginannya hanya keinginan Allah. Keinginannya hanya keinginan kekasihnya. Nah, itu yang dimaksud dengan cinta. Wa idraku nafsihi fi bahril isyarah, dan menenggelamkan dirinya jadi dalam lautan isyarat. Ada isyarat Allah aja yang dia lihat. Oh, Allah maunya begini, Allah maunya begini. Yang dia lihat hanya Allah Ta'ala, nggak ada lagi yang lain. Nanti pula, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khairan wa ati'na khairan wa rasulullah al-afiyata wa al-imanana wajma'il lahumma qudwana 'ala taqwa wa fitna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana la tu'akhidhna نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.